105 Flow 2 FM. Suara kreativitas. Belajar di RRI. Belajar di RRI, sahabat kreatif, kita akan langsung belajar ya mata pelajaran Bahasa Indonesia pagi hari ini bersama dengan Bapak Guru Edi Pramono. Beliau adalah guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 8 Jakarta. Jadi langsung kita belajar karena bel sudah dimulai, sahabat kreatif. Halo, selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Mbak Desi. Iya, apa kabar Pak Guru? Alhamdulillah, luar biasa ya. Pak Edi lagi di sekolah atau lagi di rumah nih, mengajar dari rumah? Kebetulan sedang mengajar dari rumah. Insya Allah jadwal ke sekolahnya hari Jumat. Jadi live streaming dari sekolah hari Jumat. Oke. Jadi tahun ajaran baru kali ini berbeda ya Pak Edi ya. Dimulai semuanya dengan sistem online atau belajar dari rumah ya Pak Edi ya. Betul Mbak Desi. Oke. Tapi aku penasaran juga deh Pak Edi jadi guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 8 sudah dari tahun berapa Pak Edi? Alhamdulillah sudah lumayan dari tahun 1996. Jadi tahun tuanya. Tar dulu Pak. Ini aku agak sedikit bingung deh. Karena di foto yang aku terima, Pak Edi tuh mukanya masih muda banget. Iya gak sih? Ya itu mungkin salah satu berkah menjadi guru Mbak Desi ya. Karena ketemu sama generasi muda terus, sama anak-anak muda terus. Jadi bawaannya jadi ikut muda, mungkin begitu ya Mbak Desi ya. Aku pikir tuh tadinya Pak Edi tuh ngajar bahasa di SMA 8 mungkin baru 5 tahun gitu ya. Tapi sudah puluhan tahun ternyata, sahabat kreatif ya. Dan SMA 8 ini kan termasuk SMA yang cukup terkenal juga di Jakarta karena murid-muridnya katanya pinter-pinter. Aku juga dulu mau masuk situ tapi nggak nyampe Pak. Berarti terlalu pinter Mbak. Oh terlalu pinter ya. Oke. Nah pagi hari ini Pak Edi mau memberikan materi tentang apa nih Pak Edi? Insya Allah hari ini sahabat kreatif kita akan belajar tentang mendemonstrasikan puisi, yaitu dengan membuat musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi, oke. Ini satu hal yang juga dari kemarin sempat rame ya Pak di media sosial karena ada beberapa musisi juga yang mulai aktif membawakan musikalisasi puisi. Apa karena kemarin lagi viral? Terus akhirnya Pak Edi kepikiran untuk membawakan materi ini pagi hari ini Pak Edi? Tidak juga sih sebenarnya. Musikalisasi puisi ini harusnya viral terus Mbak Desi. Oh gitu. Apalagi untuk sahabat kreatif itu kan galau-galau sedikit daripada gak jelas, lebih baik kan mengotak-atik puisi, digubah menjadi lagu, kemudian dibawakan, direkam, terus dihapus lagi, itu kan lebih kreatif lah. Lebih kreatif ya. Yang tapi jangan dihapus lagi Pak. Mendingan kalau udah direkam, diposting atau diunggah di YouTube gitu supaya dapat subscriber banyak gitu ya Pak ya. Iya, siapa tahu viral positif ya. Viral positif benar ya. Iya, betul. Baik, kalau gitu musikalisasi puisi. Pak Edi mau langsung menjelaskan mengenai musikalisasi puisi atau kira-kira ada ada penampilan dulu dari Pak Edi? Mau bacain puisi mungkin? Saya akan mencoba menyanyikan lagu yang memang dasarnya dari puisi. Karya Taufik Ismail. Judulnya Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Dipopulerkan oleh Chrisye. Ya, almarhum Chrisye ya Pak ya. Almarhum Chrisye. Baik kalau gitu Pak Edi silahkan musikalisasi puisi sahabat kreatif oleh Bapak Guru Edi Pramono dari SMA Negeri 8 Jakarta. Meniti kunci
akan tak ada lagi, akan tidak masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya, tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab kita. Rabbana tangan kami kaki kami mulut kami mata hati kami luruskanlah, kukuhkanlah di jalan cahaya sempurna, mohon karunia kepada kami tamu yang hina. Alhamdulillah. Musikalisasi puisi sahabat kreatif dari Bapak Guru Edi Pramono, SMA Negeri 8 Jakarta, ketika tangan dan kaki berkata ya Pak? Iya, betul Mbak Oke, Desi. aku pernah mendengar lagu ini dipopulerkan oleh almarhum Chrisye, tapi aku baru tahu kalau ternyata ini adalah puisi ya Pak ya? Betul, puisi karya penyair besar Indonesia, Bapak Taufik Ismail. Oke. Jadi musikalisasi puisi itu adalah puisi yang dilagukan. Kurang lebih seperti itu atau gimana penjelasannya Pak? Betul sekali. Pengertian sederhananya puisi yang diberi nada-nada, kemudian yang biasanya puisi itu didemonstrasikan atau disuguhkan dalam bentuk dibacakan. Nah, kalau musikalisasi puisi itu puisi diberi nada-nada menjadi rangkaian lagu, kemudian
ditampilkan dalam bentuk lagu. Nah, karena lagu biasanya maka akan ada pengiringnya seperti itu. Oke. Aku penasaran deh Pak Edi, sama nggak sih antara puisi yang dilagukan dibuat dengan sebuah nada seperti yang tadi Pak Edi bawakan dengan puisi yang kita bacakan biasa tapi ada back sound-nya atau ada musik latarnya, itu sama nggak Pak dengan musikalisasi puisi juga? Ya, jadi ada dua pengertian Mbak Desi. Ada yang memahami musikalisasi puisi seperti tadi, yaitu puisi yang digubah menjadi lagu. Tapi ada juga yang memahami puisi yang dibacakan kemudian diiringi dengan musik. Atau ada juga yang memang separuh dibacakan, separuh digubah dalam bentuk lagu. Ada juga yang memahami membacakan puisi kemudian diiringi nyanyian sebagai latar bunyinya atau backsoundnya. Ya, pemahamannya seperti itu. Jadi sah-sah saja. Cuma hari ini memang saya, sahabat kreatif, ingin lebih fokus ke musikalisasi puisi yang mengubah atau mengkonversi teks puisi menjadi sebuah lagu, karena menurut saya ini tingkat kreativitasnya sangat cocok dengan sahabat kreatif Pro 2. Ya Pak ya. Iya, sehingga lebih fokus ke bagaimana kita belajar mengubah teks puisi menjadi sebuah lagu. Karena ketika sudah menjadi lagu, pastinya ranah audiensnya menjadi lebih luas daripada ketika dia hanya berupa pembacaan puisi atau puisi yang dimusikalkan tapi juga bukan digubah dalam bentuk lagu. Oke. Nah, kalau cara membuatnya tuh gimana Pak? Maksudnya apakah semua puisi bisa dimusikalisasi, maksudnya bisa digubah menjadi lagu? Terus karena kan ada juga mungkin beberapa orang yang dia hanya jago menulis kata-kata, membuat puisi tapi tidak bisa menggubahnya menjadi sebuah lagu, tidak bisa merangkai nadanya seperti apa. Nah, kesulitannya apa aja sih Pak Edi? Mbak Desi dan sahabat kreatif Pro 2, saya guru bahasa Indonesia dan saya juga tidak menguasai alat musik, tapi saya punya, pasti kita semua punya pengetahuan tentang tangga nada ya. Iya. Ya, itu syarat minimal lah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Syaratnya sih sebenarnya hanya satu sih Mbak Desi. Syaratnya jangan fales. Nah, itu Pak, kalau saya buta nada bagaimana ya Pak? Agak susah kayaknya. Enggak sih, sebenarnya itu bisa, sebenarnya itu bercanda. Fales juga sebenarnya bisa dibantu dengan alat musik. Nah, kita tidak perlu kok menguasai alat musik seperti, mohon maaf, saya kan juga bukan seorang yang menguasai bidang musik, tapi karena sekarang ini kan Mbak Desi kalau ngajar kemudian kaminya sebagai guru tidak memberi contoh karya sendiri itu suka di apa ya, bahasa Indonesia bakunya dikata-katain itu ya. Suka diledekin, Allah Bapak, kalau zaman kita mungkin Allah teori gitu ya. Sekarang lebih jelek lagi Mbak Des. Allah omdo gitu kan. Ngomong doang nih Bapak, ngejelasin doang tapi nggak ada contohnya ya. Kemana sehingga akhirnya oke, saya harus buat dan sebagai bukti bahwa saya yang tingkat pemahaman musikalitasnya tidak sehebat sahabat-sahabat kreatif DKI Jakarta, pelajar DKI Jakarta yang super kreatif ini, bisa kok gitu. Oke. Lalu saya bisa membuktikan itu. Pertanyaan saya tadi Pak, bisakah semua puisi kita musikalisasi? Apa ada beberapa misalnya puisi-puisi yang kayaknya terlalu sulit deh? Apa memang kita harus mengenal dulu maksud puisinya seperti apa? Kemudian
proses pemilihannya tuh kira-kira bagaimana Pak Edi? Baik, ini teori ya, tapi karena proses kreatif, karena ini sebenarnya kan seni ya. Jadi setiap orang punya proses kreatif masing-masing, tapi yang pasti ketika kita mau mengubah sebuah puisi menjadi lagu, yang pasti kita cari puisi yang panjang teksnya itu kurang lebih ya sama dengan lagu-lagu yang biasanya kita dengarkan, kisaran antara 2-3 menit barangkali begitu ya Mbak Desi ya. Oke. Ya, itu nanti sudah plus musik interlude dan sebagainya. Jadi usahakan cari puisi yang panjangnya kurang lebih samalah dengan lagu-lagu pada umumnya. Jadi jangan mengkonversi atau mengubah puisi ke dalam bentuk lagu yang puisinya itu teksnya panjang. Nanti kerepotan gitu. Ya selagi bisa mungkin mau itu tadi viral ya, lagu terpanjang gitu misalnya. Membuat lagu terpanjang sepanjang sejarah ya silakan saja, tapi secara umum kalau sedang proses kreatif dalam rangka belajar, kita ikuti saja dulu yang sedang mainstream ya. Jadi kita ikuti yang sedang populer. Seperti tadi yang karya Bapak Taufik Ismail, itu ya ketika tangan dan kaki berkata, itu pas untuk dijadikan sebuah lagu karena tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang tapi tidak terlalu pendek juga. Jadi, tidak terlalu pendek juga, ya. Jadi kurang lebih durasinya sama kalau kita dengerin lagu kan sekarang durasinya 2,5 menit sampai 3 menit gitu ya. Iya, betul. Dan yang pasti sebelum kita mengubah puisi ke dalam lagu harus kita pahami juga dulu kali ya Pak maksudnya harus ya Pak. Harus dipahami dulu karena basicnya jadi sebenarnya mengubah lagu ini lanjutan proses kreativitas dari memahami puisi. Jadi setelah kita memahami puisinya, setelah kita pilih puisinya, kita bedah, kita pahami ini puisi menyampaikan apa sebenarnya, suasananya seperti apa. Nah, baru kita bisa memilih nada-nada yang tepat. Kalau misalnya puisinya religius seperti tadi, pastinya nadanya nada-nada yang menyayat. Jadi kita gunakan nada-nada tinggi. Kita gunakan nada-nada minor misalnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mendapatkan teks puisi yang semangat, yang memotivasi, itu silakan gunakan nada-nada yang ringan-ringan. Oke, sip. Iya. Itu beberapa penjelasan sahabat kreatif mengenai musikalisasi puisi oleh Bapak Edi Pramono, guru dari SMA Negeri 8. Tapi untuk kamu juga nih yang masih belum dapat maksudnya secara detail gitu, belum terlalu paham, kamu bisa tanya kira-kira apa yang kamu kurang mengerti ya. Kamu bisa WhatsApp aja ke 0811 800 105, tulis nama, kemudian lokasi kamu di mana, kamu sekolah di mana dan kelas berapa. Nanti akan aku tanyain ke Pak Edi Pramono. Mumpung ada Pak Guru nih, kita ajak belajar sama-sama pagi hari ini. Boleh ya Pak, nanti aku bacain beberapa pertanyaan yang masuk ya Pak Edi ya. Silakan Mbak Desi. Setelah yang berikut ini kita break dulu sahabat kreatif, kita istirahat dulu sebentar Pak Edi karena udah bel nih. Oh iya. Ya ala-ala di sekolah Pak, kita bel dulu ya. Iya. Kita ke kantin dulu ya. Ke kantin dulu, aku mau makan mie goreng Pak. Oke, kalau gitu sahabat kreatif jangan kemana-mana, tetap belajar di RRI. Belajar di RRI. Belajar di RRI. Terus tertuju padamu saat ku lihat dirimu tersenyum. Ingin aku menyapa, namun ku terdiam, tak ku lakukan. Mungkinkah kau pun juga begitu? Tahu kau masih malu. Ingin ku sapa, namun ku terdiam, tak ku lakukan. Oh, apakah kau rasakan kesaranku pada dirimu? Oh, ku hanya duduk berdiam, menunggu
kau rasakan sekarang pada dirimu? Oh, dirimu, ku hanya duduk setia menunggu untuk tahu namamu. Apakah kau rasakan sekarang pada dirimu? Dirimu, ku hanya duduk setia menunggu untuk tahu namamu. Seratus lima Pro 2 FM. Suara kreativitas. Inspira Quote hari ini. Berterus teranglah tentang apa yang kita rasakan. Karena orang lain belum tentu bisa mengerti apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Kita tahu jujur itu menyakitkan, tapi itulah pilihan yang kita lakukan. Karena tidak akan mudah untuk melakukan kejujuran kalau tidak dengan keberanian. Seperti kata Terelie, kejujuran itu seperti cermin. Sekali dia retak dan pecah, maka jangan harap dia akan pulih seperti sedia kala. Jangan coba-coba bermain dengan cermin. Pro 2 FM Jakarta. Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Belajar di RRI. Masih belajar di RRI, sahabat kreatif, masih bersama aku Desi Aldiana, dan kita masih belajar bersama dengan Bapak Edi Pramono. Beliau adalah guru bahasa dan sastra Indonesia dari SMA Negeri 8 Jakarta. Halo Pak Edi. Halo. Aku udah kenyang nih, udah istirahat, udah ke kantin ya. Kalau lagi istirahat biasanya kalau di sekolah kan selain ke kantin tuh biasanya aku ngeliatin kakak-kakak kelas yang lagi pada main basket gitu di lapangan. Itu luar biasa. Kangen gak sih Pak ngajar di kelas lagi Pak kayak dulu? Luar biasa Mbak Desi. Rasanya mungkin sama dengan anak-anak rasakan gitu. Kami para guru itu sudah sangat ingin untuk kembali sekolah seperti biasa. Ya karena pasti suasananya berbeda ya. Dan secara pribadi kami sebagai guru juga bekerja di rumah juga berbeda. Karena ketika bekerja di sekolah kami ada kesulitan bisa saling berbagi, bisa saling membantu. Kalau di rumah kita akhirnya bahasa Jermannya apa ya, kedebak-kedebuk sendiri gitu. Bahasa Jerman. Kedebak-kedebuk sendiri gitu, tapi tetap harus kita syukuri karena inilah yang sedang harus terjadi dan kita ya. Mudah-mudahan situasi cepat membaik ya Pak Edi ya, biar bisa kembali ke kelas lagi ya. Oke, nah kita sahabat kreatif masih membahas materi musikalisasi puisi, pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Kalau di SMA ini materi pelajaran kelas berapa sih Pak Edi, musikalisasi puisi? Iya, ini sebenarnya materi kelas 10 semester 2. Oh, kelas 10 semester 2 ya. Iya. Oke, jadi untuk sahabat kreatif yang mungkin pernah dapat materi musikalisasi puisi pas kelas 10 atau sekarang baru masuk nih kelas 10 penasaran nanti supaya pas dapat materi ini di kelas atau dari Pak Edi lebih mengerti, kamu bisa tanya nih sekarang. Kita akan bacain beberapa WhatsApp dulu Pak Edi yang udah masuk. Sudah ada Mbak Desi. Oke, ada dari Ubay katanya. Selamat pagi Pro 2, selamat pagi, salam kenal Pak Edi. Iya, salam kenal kembali Ubay anakku. Dia bilang aku suka banget Pak nonton musikalisasi puisi, tapi kadang-kadang suka bingung kalau mau bikin sendiri. Itu harus berarti harus ada puisinya dulu ya? Atau kita bikin musiknya dulu Pak katanya? Oke, langsung dijawab? Langsung dijawab Pak Edi.
Oke, sahabat kreatif, UB yang kreatif, pada prinsipnya kan mengubah puisi menjadi lagu. Jadi kita memang bahan bakunya sudah ada, puisinya sudah ada. Tinggal memahaminya, kemudian memberi nada-nada pada tiap larik atau tiap barisnya. Nah, memang biasanya ini Mbak Desi, anak-anak itu kurang percaya diri. Akhirnya mereka mencari nada-nada yang sudah jadi. Jadi hanya mengubah syairnya, tapi notasinya, nada-nadanya sudah ada dari lagu yang sudah jadi. Nah, ini yang biasanya baik, barangkali ada yang kebetulan pas gitu. Tapi sebagian besar sepanjang pengalaman saya mengajar materi ini, kalau yang berani-berani seperti itu biasanya lebih banyak gagalnya. Tapi tidak apa-apa, itu sebuah proses kreatif. Itu tetap sebuah proses kreatif. Namanya belajar pasti ada gagalnya dulu ya, trial and errornya tuh pasti ada dulu ya Pak. Jadi kalau misalnya sekali gagal jangan patah semangat, malah itu jadi motivasi supaya bisa bagus nanti ke depannya gitu. Dan untuk Ubay, Mbak Desi, Ubay jangan takut-takut. Orang modalnya cuma nada itu kan cuma do sampai do. Iya kan, ya udah dikotak-katik. Kepuasannya berbeda ketika kita mengubah puisi dengan nada-nada yang kita buat sendiri dibandingkan dengan menggunakan nada-nada lagu orang yang sudah jadi. Kepuasannya berbeda. Kepuasannya berbeda ya. Oke, ada lagi nih. Selamat pagi, assalamualaikum. Ada Arvin di Jakarta Timur katanya. Waalaikumsalam Arvin. Pak Edi, definisi musikalisasi puisi itu jadinya seperti lagu atau kayak di film AADC bukan sih? Kan kalau di AADC tuh kan Cinta bawain puisi kayak biasa tapi ada musiknya. Apakah itu juga musikalisasi puisi, Pak? Iya, terima kasih. Sebenarnya tadi sudah ya, Mbak Desi. Iya, di awal tadi ya. Iya, tadi nggak apa-apa, mungkin memang baru bergabung. Jadi pada prinsipnya pengertian-pengertian itu sah-sah saja. Tapi kalau untuk Pak Edi memahami musikalisasi puisi itu adalah puisi yang digubah menjadi lagu. Begitu ya, Arvin atau Arfian? Arvin ya, anakku Arvin. Jadi kalau pengertian musikalisasi puisi itu memang ada beberapa ragam. Yang pertama tadi membacakan puisi diiringi musik seperti dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Kebetulan itu juga pemeran utamanya murid Pak Edi. Baru aku mau nanya nomor teleponnya Nicholas Saputra, Pak. Sekalian promo itu gak salah kan, kalau muridnya saja seperti itu. Sekalian promo dan nyombong gitu ya Mbak Desi. Berarti dulu jangan-jangan pas Nicholas Saputra lagi mau ada proyek film itu belajar baca puisinya sama Pak Edi lagi. Enggak, nanti ada yang tahu, takutnya saya langsung ditawarin. Bisa aja Pak Edi. Oke, terus Pak. Ya, jadi kalau yang berikutnya adalah yang ada malah pengertian musikalisasi puisi itu ada yang membacakan puisi, kemudian ada yang menyanyi di belakangnya gitu. Itu mungkin di era-era zaman Pak Edi dulu suka ada 17 Agustusan di panggung-panggung, mungkin dulu seperti itu gitu. Tapi kalau sekarang sih Pak Edi lebih kepada pengertian musikalisasi puisi adalah mengubah teks puisi menjadi sebuah lagu. Oke, terima kasih Arvin, pertanyaannya semoga jelas tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Edi. Kemudian ada Danta di Bogor katanya, Pak, referensi untuk belajar musikalisasi puisi di mana ya katanya? Referensi untuk belajar musikalisasi puisi itu sekarang sebenarnya ya di YouTube sudah banyak. Mohon maaf menyebut merek ya. Di internet sudah banyak sebenarnya. Kemudian pada prinsipnya memang ya kita memang harus
mendengarkan lagu-lagu, mendengarkan lagu-lagu, kemudian mencoba mencari lagu-lagu yang puitis ya, kalau istilah dalam ilmu sastranya itu yang puitis, karena kan tidak semua lagu-lagu sekarang itu ya tidak hanya sekarang, tidak dari dulu juga tidak semuanya puitis, artinya lagunya memang syairnya bagus, kemudian nada-nadanya juga pas, ya walaupun pada kenyataannya misalnya lagu itu tidak setenar atau tidak se-booming dengan lagu-lagu lain yang sebenarnya mohon maaf secara kualitas syairnya, musikalitasnya kurang, tapi ya tetap saja kita dalam belajar itu harus mencari yang baik, harus mencari yang ideal referensinya. Jadi biasakan diri mendengarkan lagu-lagu yang syairnya bagus, yang nada-nadanya juga bagus. Oke, dan mungkin cara paling pertama supaya kita bisa membuat musikalisasi puisi adalah dengan sering-sering menikmati musikalisasi puisi juga kali ya Pak ya. Kalau kita sering mendengarkan, sering menikmati, pasti kita akan terbiasa dan kita akan belajar gimana sih cara bikinnya jadi terpacu gitu kayaknya ya. Oke, satu lagi nih ada Dea di Cibinong. Halo Kak Desi, halo Pak Edi. Musikalisasi puisi itu susah loh menurut aku karena aransemen, teks dan lain-lainnya itu susah sekali. Semangat buat teman-teman yang lagi mau belajar musikalisasi puisi. Salam kenal untuk Pak Edi, guru SMA Negeri 8. Oke. Susah ya Pak ternyata musikalisasi puisi ya Pak ya. Sahabat kreatif tidak boleh berkata susah sebenarnya. Ya, karena sekarang ini kan zamannya sudah zaman apa saja bisa kita cari contoh-contohnya seperti tadi ditanyakan oleh penanya sebelumnya, referensinya. Jadi berbeda dengan zaman Pak Edi hanya mengenal istilah musikalisasi puisi, selebihnya. Iya, halo Pak. Terbatas. Dulu benar-benar hanya di perpustakaan. Kalau beruntung, kalau kita bersyukur kalau kita memiliki guru yang tingkat apresiasinya tinggi. Tapi ketika kita bertemu dengan guru yang mohon maaf kurang juga meminati di dunia sastra ya kita akan mentok. Tapi kalau sekarang rasanya kata susah itu harus sudah dibuang jauh-jauh, karena di awal tadi juga Pak Edi sudah sampaikan, Pak Edi tidak pandai bermain musik, Pak Edi hanya menguasai notasi standar, not balok juga Pak Edi tidak bisa, Pak Edi bisanya notasi yang pakai angka, not angka, kemudian seperti biasa semuanya tergantung pada niat dan motivasi. Kalau berdasarkan pengalaman Pak Edi sih, setelah jatuh cinta pada sebuah teks puisi, biasanya kan alasan jatuh cintanya macam-macam ya Mbak Desi. Iya, kalau anak sahabat kreatif mungkin wah pas banget nih sama kondisi saya sekarang gitu. Nah itu biasanya kemudian muncul ide-ide untuk coba kita gubah menjadi sebuah lagu. Kita senandung-senandungkan, sekarang kan mudah, di gawe kita masing-masing sudah ada, bisa langsung klik rekam, satu kalimat, wah boleh nih direkam, terus besok ingat lagi, tambah lagi, nanti setahun atau 2 tahun kemudian menjadi sebuah lagu. Wow, jadi mungkin lebih tepatnya nggak boleh berpikir bahwa ini susah, ini aku nggak bisa, tapi kayak mungkin karena kita belum mencoba kali ya Pak. Dan tadi Pak Edi juga bilang kalau pertamanya nggak bagus atau gagal dulu ya nggak apa-apa gitu, toh masih ada kesempatan berikutnya untuk kita perbaiki begitu. Ya, wah seneng banget hari ini aku bisa dapat banyak materi, dapat banyak pelajaran dari Pak Edi Pramono, Bahasa dan Sastra Indonesia mengenai musikalisasi puisi. Mudah-mudahan nanti pas belajar musikalisasi puisi, karena ini tadi Pak Edi mengatakan bahwa ini adalah materi kelas 10 semester 2 ya, berarti nanti mudah-mudahan situasinya sudah bisa belajar di kelas lagi ya Pak.
Amin. Amin. Karena biasanya kan sangat ideal, sambil praktek ya biasanya ya membacakan Betul, iya. karyanya. Waduh, terima kasih banyak loh Pak Edi Pramono sudah Iya, mau sama-sama. sudah Mbak mau Desi. mengajar pagi hari ini. Padahal hari ini ada kelas mengajar juga ya Pak dari rumah ya Pak. Hari ini tidak ada, cuma kami jadwalnya itu kalau di sekolah kami ya mungkin sama di DKI Jakarta. Jadi kami hanya live streaming itu 1 pekan sekali untuk pelajaran saya kebetulan. Jadi harus hadir ke sekolah, mengajar dari sekolah. Selebihnya kami memantau karena kami semuanya juga kan punya tugas selain mengajar di bidang studi, kami juga wali kelas. Ya kalau di sekolah kami sih seperti itu ya, saya yakin sama lah di sekolah-sekolah lain juga. Jadi pagi itu biasanya dibuka dengan berdoa, doa pagi untuk yang non muslim dan tadarus untuk yang muslim, dan itu dilaksanakan bersama-sama bersama wali kelasnya. Jadi pukul 6:30 kami sudah standby di depan laptop. Waduh. Iya Mbak Desi. Jadi belajar di rumah bukan berarti kita bisa bangun siang juga karena nggak berangkat ke sekolah, tapi tetap ya harus udah oke di depan laptop jam setengah 7. Setengah 7, iya. Oke. Iya. Aduh luar biasa, tapi tetap semangat ya Pak Edi Pramono. Semoga pandemi cepat berakhir dan kita bisa kembali normal lagi, belajar di kelas, belajar di sekolah lagi. Buat sahabat kreatif juga yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Edi, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Mbak Desi. Tetap semangat Pak Edi. Semangat juga Mbak Desi dan sahabat kreatif Pro 2. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sahabat kreatif, Bapak Guru Edi Pramono, Guru Bahasa dan Sastra Indonesia dari SMA Negeri 8 Jakarta. Belajar di RRI.